Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, acara akan segera kita mulai. Dan mohon berkenan untuk on cam supaya acara kita pada hari ini bisa lebih konektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Boleh bantu konfirmasi? Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Bagaimana Bapak Ibu? Saya masih ya, sembari itu kita menunggu ya. Oke. Baik, sepertinya sudah ada konfirmasi bahwasanya suara sudah terdengar jelas. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang, Bapak Profesor Ahmad Wira PhD. Yang kami hormati, Bapak Dr. Davi Henry SEMSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang kami hormati, Bapak Riza Rizky Pratama selaku Business Development Manager PT Kazwa Mitra Hasanah. Yang kami hormati Bapak Huriyatul Akmal SHI MSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Bapak Andre Wirata MM selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Serta yang kami hormati segenap Bapak Ibu dosen, peneliti, dan seluruh peserta webinar AFSI Goes to Campus UIN Imam Bonjol Padang yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersuasapa. Selanjutnya, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang melalui program AFSI Academic Partner. Acara ini juga turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia, Prudential Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PWC, dan Bank Jago Syariah, serta Hak Association. Hadirin yang kami hormati, saya Vela Sofadur selaku MC pada acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya sambutan, lalu penyampaian materi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum memulai acara, di sini saya akan membacakan peraturan webinar pada siang hari ini. Yang pertama, mengganti username Zoom sesuai format, nama, underscore perusahaan atau instansi. Yang kedua, menyalakan kamera dan berpenampilan rapi. Selanjutnya, menjaga ketertiban dan kondisivitas acara. Selanjutnya, ajukan pertanyaan melalui fitur Q&A, chatbox Zoom, atau fitur raise hand dengan menyebutkan nama, asal instansi, lalu pertanyaan. Dan yang terakhir, isi presensi untuk mendapatkan e-sertifikatnya, dan link presensi nanti akan dikirimkan di chatbox Zoom pada akhir acara nanti. Baik, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua,
yakni sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang, yang terhormat Bapak Profesor Haji Ahmad Wira PhD. Disilakan. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya lah? Halo? Kedengaran Pak Dekan. Dengar, Oke. Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Terima kasih kepada MC Ananda Vela. Kemudian yang sama kita hormati narasumber kita pada siang hari ini Bapak Riyatu Akmal, kemudian dipandu oleh Pak Andri Wiranata dari dosen UIN Bonjol Padang, dan juga sahabat kita dari AFSI yang sebagai narasumber dan bentuk dari kerjasama kita pada hari ini. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita dalam rangka untuk menambah dan menggali keilmuan yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian salat dan salam, mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati juga hadir bersama kita Bapak Davendri, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu serta para mahasiswa peserta webinar dalam kegiatan digital hari ini. Pertama sekali, ketika kita membuka master plan ekonomi syariah, maka salah satu yang menjadi pengembangan itu adalah untuk digitalisasi. Jadi baik dalam konteks konvensional maupun syariah, maka digitalisasi adalah sepertinya hal yang sangat urgen dan penting. Maka untuk itulah kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam rangka untuk mendukung dan sekaligus untuk memberikan literasi dan edukasi bagi semua pihak, baik dari dosen-dosen maupun dari mahasiswa kita, maka kita melakukan kerjasama dengan AFSI dalam rangka untuk memperkuat pengetahuan tentang fintech dan sekaligus tentang digitalisasi. Jadi program-program yang kita kembangkan, tentu kita sangat berterima kasih kepada AFSI yang telah berpartner dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam rangka untuk memperkuat atau menjadikan literasi tentang fintech dan edukasi tentang digital ini menjadi lebih baik. Itu yang pertama yang kami sampaikan. Yang kedua, ini kegiatan seminar, kegiatan workshop, ataupun dalam konteks hari ini kita melakukan webinar, maka ini adalah memang bahagian yang terpenting yang juga dikembangkan dalam perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini adalah selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama, bagaimana memperkuat secara keilmuan bagi dosen mahasiswa dengan memperbanyak majelis-majelis ilmi. Maka untuk majelis ilmi hari ini kita akan mengkaji tentang digitalisasi. Maka ini adalah bagian yang sangat penting dan sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita dari UIN Imam Bonjol Padang dalam kaitan untuk memperkaya dosen, mahasiswa terkait dengan bidang keilmuan. Pada hari ini khususnya tentang fintech. Itu yang kedua. Dan yang terakhir dalam sambutan hari ini,
kita mengucapkan terima kasih kepada AFSI dan juga kepada dosen-dosen dan mahasiswa kita yang tetap berpartisipasi dalam memperkuat kerjasama antar lembaga ini. Karena kita sudah memberikan moto dalam pengembangan kampus ini adalah kolaborasi dan sinergitas. Maka kita tidak ada yang sesungguhnya yang hanya besar dengan sendiri, tetapi adalah ketika melakukan kolaborasi dan sinergitas antara satu sama lainnya. Maka sinergi antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kolaborasinya dengan AFSI, ini tentu akan menjunjung, akan selalu memperkuat terhadap pengembangan khususnya fintech, baik di dunia akademisi maupun nanti di dunia bisnisnya. Karena kita yakin bahwa dosen dan mahasiswa kita, dia memiliki cara pandang, metode dalam rangka untuk memperkuat secara keilmuan, khususnya hari ini adalah tentang fintech. Itulah 3 hal yang menjadi catatan penting dari kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bermanfaat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Islam dengan AFSI kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dengar suaranya lah, masih mute. Oh ya, Masya Allah. Mohon maaf, sepertinya masih ada kendala sedikit di suara saya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, dimohon untuk kepada para peserta bisa menyalakan fitur kamera karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Terima kasih, dan kepada operator dipersilakan untuk mengambil gambar. Silakan di-on-cam-kan terlebih dahulu kameranya. Baik, mungkin kita ke slide 1. Oke, boleh satu kali lagi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, rasanya sudah ditangkap layar Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, hadirin yang berbahagia memasuki acara inti,
yakni penyampaian materi AFSI Goes to Campus UIN Imam Bonjol Padang. Para peserta diharapkan dapat menyimak materi dan dipersilakan dan menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa panitia menyediakan e-sertifikat yang dapat diakses setelah mengisi daftar hadir yang akan diberikan setelah sesi Q&A. Nah, sehingga dimohon untuk seluruh peserta dapat mengikuti acara hingga akhir. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan dipandu langsung oleh moderator kita kepada Bapak Andre Wirata MM. Disilakan. Terima kasih pada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan FEBI Imam Bonjol Padang, Profesor Haji Ahmad Wira PhD, beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan tim AFSI juga, serta teman-teman para mahasiswa sekalian. Senang sekali saya Andre Wirata, moderator pada sesi hari ini, menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya ya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur karena di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus bisa meningkatkan diri dan berproduktivitas. Acara hari ini merupakan program AFSI Academic Partner dalam meningkatkan kerjasama pendidikan dan pelatihan antara Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI dengan perguruan tinggi. Kerjasama ini diperuntukkan bagi perguruan tinggi yang ingin membekali sivitas akademikanya dengan kompetensi di bidang fintech syariah. Adapun materi yang akan kita bahas pada kali ini itu bertemakan manfaat strategis fintech P2P financing syariah dalam pendanaan UKM di Indonesia. Kita mengetahui bahwa usaha kecil dan menengah atau UKM memegang peranan strategis dalam perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2024 saja itu kontribusi UKM lebih dari 60% terhadap pendapatan negara di Indonesia, serta menyerap hampir 97% tenaga kerja. Tentunya dari hal ini kita mengetahui bahwa sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita. Namun, UKM seringkali menghadapi berbagai tantangan ya, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan kemampuan manajerial yang masih minim. Nah, sebenarnya untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan telah menginisiasi berbagai program seperti kredit usaha rakyat atau KUR, serta insentif khusus bagi UKM. Langkah ini kan bertujuan untuk tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih inklusif dan berkelanjutan. Akan tetapi, tidak semua UKM dapat terlayani oleh lembaga keuangan tersebut. Maka dari itu, fintech syariah hadir memberikan solusi kepada UKM agar tantangan-tantangan seperti tadi itu bisa dihadapi. Nah, dalam tema kali ini kita akan mencoba mengenal apa itu P2P financing syariah, apa saja ragamnya, serta apa manfaat dari P2P financing syariah itu sendiri. Nah, dan nanti juga kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari P2P financing syariah serta potensi-potensi dari P2P financing syariah. Nah, semua ini akan dibahas oleh dua narasumber kita yang telah hadir ya. Yang pertama perwakilan perusahaan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yaitu Bapak Riza Rizky Pratama yang merupakan Business Development Manager PT Kaswa Mitra Hasana. Apa kabar Bapak Riza? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Pak Sehat ya Pak Andre. ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah bersedia menjadi narasumber kita. Sedikit informasi, PT Kaswa Mitra Hasana merupakan perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang telah mendapatkan izin operasional dari OJK. Jadi sangat tepat sekali kalau Bapak Riza Rizky Pratama menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya juga narasumber kita yang kedua yang tidak asing lagi bagi kita bersama ya yaitu Bapak Huriatul Akmal, dosen FEBI UIN Imam Bonjol Padang. Apa kabar Bapak Huri? Oke. Terima kasih Bapak Huri telah bersedia hadir untuk menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Bapak Huri selain dosen yang mengajar mata kuliah Finansial Teknologi juga menjadi Kepala Pusat Lembaga Pemeriksa Halal UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi ya, untuk sesi pertama kita persilahkan kepada narasumber kita. Yang pertama Bapak Riza untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Nanti dilanjutkan dengan narasumber kedua kita, Bapak Huriatul Akmal untuk menyampaikan materinya selama 25 menit.
serta nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit. Maka dari itu, teman-teman mahasiswa serta para audien yang hadir agar dapat meningkatkan fokus dan konsentrasinya agar kita bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber kita ya. Nah, kepada Bapak Riza, kita persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Saya Riza Rizky Pratama selaku Business Development Manager dari Kazwa Mitra Hasanah, atau nama aplikasi kami adalah Kazwa. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Andri Wira, adalah Suaranya agak putus-putus ini Pak Riza. Maaf. Financing syariah yang berikutnya MAG, MSc, PhD. Oke, sepertinya sambungan Pak Riza terputus. Oke, kita tunggu sebentar. Oh. Sudah lebih baik, Pak. Halo. Masih putus-putus gitu, Pak. Kalau sekarang, Pak. Nah, sekarang udah lumayan, Pak. Alhamdulillah. Sepertinya ada kesalahan teknis sama koneksi Pak Riza. Mungkin kita mesti menunggu agak sebentar. Oke, kita masih menunggu koneksi Pak Riza terhubung lagi. Mungkin bagi teman-teman, para mahasiswa terutama, bagi yang belum tahu AFSI itu apa ya. AFSI itu kepanjangan dari, singkatan dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia ya. Di mana seluruh fintech syariah yang jenisnya syariah itu bergabung dalam sebuah asosiasi yaitu AFSI. Ya, jadi AFSI itu ada beberapa jenis fintech ya, ada beberapa jenis fintech syariah, ada yang P2P financing yang akan kita bahas pada kali ini, ada yang payment ya, untuk pembayaran, ada yang crowdfunding juga, serta ada namanya inovasi keuangan digital atau IKD. Nah, mungkin beberapa mahasiswa yang hadir mungkin udah pernah belajar fintech ya, karena fintech ini di tiap prodi kayaknya sepertinya ada ya.
Di prodi Eksja itu ada belajar fintech, di prodi Persja juga ada ya, dan prodi MPS juga ada. Jadi mungkin ada yang, ini Bapak Riza udah masuk, ya silakan Pak Riza. Masih masih mute Pak Riza. Halo, ya, oke. Siap, Oke, mohon maaf sebelumnya tadi sempat terputus sepertinya jaringannya Bapak Ibu sekalian. siap Pak. Oke, baik. Sebentar, saya coba share kembali materinya. Maaf Pak Riza, suaranya mungkin nggak jelas kedengaran. Bapak Izin para audien, para teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, karena mungkin kendala jaringan dari Zoom-nya juga, agar lebih stabil sinyal atau koneksi kita, lebih mungkin lebih baik kita off kamera semua, ya, agar lebih jelas suaranya dari Pak Riza nanti. Terima kasih. Halo, Pak. Oh ya, boleh. Ya. Halo Pak, saya izin off cam Pak. Sepertinya mungkin bandwidth-nya cukup besar ya. Jadi ini saya coba off cam terlebih dahulu. Apakah suara saya terdengar Pak? Kedengaran Pak. Kami juga Oke. izin untuk matikan kamera juga, mungkin karena jaringan kali ya Pak ya. Iya, Terima khawatirnya kasih. mungkin bandwidth-nya terlalu besar ya Pak. Siap-siap. Terima Ya, kasih. izin. Ya sebentar, ini saya coba tampilkan terlebih dahulu. Mas Faras boleh dibantu tampilkan Mas? Mbak Nada boleh dibantu untuk materinya Mbak, mohon maaf. Oke, baik. Ya, saya segera mulai Pak, mohon maaf ini tadi terpotong kembali. Ya, sesuai dari perkenalan dari di
awal, Kazwa ini adalah salah satu fintech financial technology peer-to-peer syariah yang ada di Indonesia. Yang boleh ke next slide-nya, Mbak. Silakan. Ya, boleh. Next lagi. Oke, ya. Sesuai dengan POJK nomor 10, POJK nomor 5 tahun 2022 pada Juli 2022, LPBBTI atau singkatan dari layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau yang bisa disebut peer-to-peer lending atau P2P adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Boleh selanjutnya, Mbak. Oke. Ya, Kazwa tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap keuangan syariah dengan meningkatkan interaksi antar pengguna melalui teknologi, kami juga berupaya untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi UMKM. Next slide, boleh. Berikut ini adalah milestone atau catatan perjalanan dari Kazwa dari waktu ke waktu. Secara ide, Kazwa ini didirikan secara ide bisnis itu di tahun 2017 oleh co-founder kami, Mas Dikri Paren, di salah satu event yang bernama UI Business Accelerator dan Inkubator. Di 2018, di tepatnya tanggal 16 Maret, Kazwa didirikan dan berfokus pada pendanaan mikro dan kecil dan resmi menjadi anggota AFPI dan AFSI. Lalu di 2019 terdaftar dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional MUI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di tanggal 6 Agustus. Lalu pada 2020 Kazwa mendapatkan sertifikat ISO 27001-2013 untuk sistem informasi yang digunakan oleh Kazwa. Lalu di 2021, Kazwa secara resmi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu di 2022, di tengah masa pemulihan pandemi COVID, Kazwa mencoba berfokus pada pemulihan portofolio dan penyesuaian strategi bisnis. Lalu di 2023, Kazwa mendapatkan kembali sertifikasi ISO 27001 tahun 2022. Boleh next slide-nya, Mbak. Berikut adalah jajaran dari manajemen Kazwa saat ini. Pak, di sebelah kiri ada Mas Dikri Paren selaku CEO atau Presiden Director dari Kazwa. Biasa disapa Mas Dikri, mohon izin belum bisa hadir di event kali ini. Mas Dikri ini adalah alumni dari FEB UI di jurusan Bisnis Islam di FEB UI dan aktif sebagai mentor bagi para pendiri startup yang ada di lingkungan kampus UI. Berikutnya ada Bapak Harjono Soekarno selaku Bisnis Director dari Kazwa. Beliau ini alumni dari UGM, kemudian mengambil gelar magister dari Sekolah Bisnis SBM ITB, dan selama kurang lebih 24 tahun bergelut di institusi keuangan, mulai karirnya sebagai karyawan Bank Internasional Indonesia, kemudian di Badan Penyihatan Perbankan Nasional, Venture Capital, dan beberapa layanan crowdfunding berbasis syariah di posisi top level manajemen. Berikutnya ada Muhammad Zaini Rahmat, beliau selaku Senior VP dan PLT Chief Operating Officer dari Kazwa. Beliau adalah cukup lama berkarir di Bank Muamalat, kurang lebih 11 tahun, dan saat ini membawahi bisnis dan operation dari Kazwa. Boleh next-nya, Mbak. Nah, ini berikut adalah performance secara year on year dari Kazwa. Seperti itu, Kazwa sebagai salah satu P2P syariah yang cukup berkembang, alhamdulillah mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik dengan tingkat growth rate capai 238% di tahun 2024 kemarin, dengan total pencairan sampai dengan dari sejak berdiri sampai akhir tahun kemarin itu 388 miliar rupiah. Next-nya, Mbak. Ini performance secara bulan-bulan, alhamdulillah kami mencatatkan capaian yang cukup baik di tengah pada 2 tahun sebelumnya kita menghadapi pandemi COVID, dan
secara year on year, secara month to month di 2024 kita mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif. Next ya Mbak. Ini adalah rincian dari TKB. TKB itu adalah kepanjangan dari tingkat keberhasilan pembiayaan. Sebagaimana definisi yang berkembang di industri keuangan seperti perbankan, ketika di perbankan itu adalah sebaliknya yang kita lihat, yaitu tingkat pembiayaan yang tidak perform atau NPL atau NPF. Jika di P2P yang dilihat adalah tingkat keberhasilan dari pembiayaan yang dibiayai. Sejauh ini alhamdulillah masih dalam skala yang positif. Kedepannya tetap dari manajemen Kazwa mengupayakan pengelolaan pembiayaan yang ada di Kazwa dalam tren yang positif. Boleh next ya Mbak. Ya, secara sebaran Kazwa ini fokus memang di area yang masih yang cukup padat ya, secara jumlah penduduk, karakteristiknya seperti itu. Sebaran area pengguna atau yang dimaksud di sini adalah user dari sisi lender seperti itu ya, atau yang memberikan pendanaan cukup banyak masih tersebar di Jawa Barat kurang lebih 28,08%, menyusul kemudian ada DKI Jakarta di 20,35%, lalu di Jawa Timur 12,30%, Jawa Tengah 9,62%, Banten 9,54%, dan provinsi lain ini artinya di luar Jawa ini secara kurang lebih di 20%. Kemudian next ya Mbak. Nah, ini adalah sektor ekonomi portfolio yang Kazwa biayai saat ini, utamanya yang memang kami biayai sejak kami melakukan penyesuaian strategi bisnis di pertengahan 2022 kemarin. Secara sebaran di Jawa Barat, kami banyak membiayai di sektor trading, daging sapi, kemudian ada industri farmasi, ada ikan air tawar, dan di sisi peternakan juga. Lalu Jawa Timur ada peternakan ayam broiler, ada tortilla. Tortilla itu adalah kalau Bapak Ibu sekalian pernah makan kebab, nah itu adalah lapisan dari pembungkus kebabnya yang kita support untuk dibiayai. Kemudian di Bali Nusra ini ada peternakan ayam broiler juga. Jawa Tengah dan di Yogyakarta ada peternakan broiler juga, dan mainan edukasi. Untuk peternakan broiler ini kami bekerja sama dengan salah satu agregator di sektor poultry atau peternakan ayam broiler bernama Broiler X. Mereka bermarkas di Yogyakarta dan memiliki kemitraan dengan beberapa peternak di beberapa wilayah, utamanya di Jawa, ada juga di Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian lagi ada di Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian di DKI Jakarta kita cukup banyak portfolio yang kita biayai, ada dari mulai Citronella Oil, kendaraan listrik, IT infrastruktur, kafe dan restoran, production house, software house, kontraktor properti seperti itu, busana muslim, frozen food, event organizer, dan properti itu sendiri. Boleh ke slide berikutnya, Mbak. Oke. Kemudian dari sisi pembagian secara produk pendanaan di Kazwa ini sebagaimana lazimnya di pendanaan produktif di peer-to-peer financing, kita membagi ke dalam 4 kategori. Pertama ada di invoice financing, kemudian ada di PO, SPK atau project financing, lalu ada ecosystem financing, contohnya dengan Broiler X yang tadi saya sampaikan sebelumnya, lalu ada inventory financing. Oke, boleh ke slide berikutnya, Mbak. Secara akad dari sisi produk, untuk invoice financing, yang mana invoice financing ini adalah post financing ya, artinya pembiayaan ini kita tujukan ke proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh si penerima pendanaan atau borrower atau beneficiary, lalu kemudian nanti dari sisi
Kazwa akan memberikan fasilitas pembiayaan invoice financing ini untuk membantu perputaran cash flow dari si pengusaha UMKM ini akan menjadi lebih produktif dan bisa untuk diproduktifkan untuk proyek berikutnya. Akad yang digunakan untuk invoice financing ini menggunakan skema wakalah bil ujroh dan ada core plus core di dalam akad tersebut. Kemudian untuk PO, SPK ataupun project financing, ini adalah kategorinya sebagai pre-financing, di mana ini adalah kategori pembiayaan yang mana biasanya UMKM ini mendapatkan purchase order, surat perintah kerja, atau project financing dari pemberi kerja. Dan karena ini pre, jadi dia membutuhkan modal awal untuk mengerjakan, sehingga di sisi ini Kazwa mensupport mereka untuk membantu kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan dari pemberi kerja kepada mereka. Kemudian akad yang diterapkan itu ada murabahah, ini untuk yang berbasis skema jual beli. Lalu yang skema bagi hasilnya ada dengan musyarakah, mudorobah, dan atau prinsip syariah lainnya yang sesuai dengan aturan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Next-nya berikut. Lalu di inventory financing ini juga masih dikategorikan sebagai pre-financing. Ini ditujukan biasanya untuk pelaku usaha untuk memenuhi persediaan atau inventory. Biasanya kalau kita ambil contoh mendekati puasa atau lebaran, kurang lebih biasanya 1-2 bulan sebelumnya, cukup banyak kebutuhan inventory financing seperti ini. Misalkan untuk busana muslim ataupun stok panganan seperti itu ya, pangan seperti itu, beras dan lain-lain. Nah itu biasanya untuk menghadapi puasa dan lebaran biasanya beberapa pengusaha UMKM membutuhkan inventory financing seperti ini. Nah ini juga dimungkinkan di sisi Kazwa untuk bisa kita biayai. Secara skim akad sama seperti SPK atau PO financing sebelumnya, ada mudorobah, musyarakah, dan prinsip syariah lainnya. Lalu ada ekosistem financing, ini adalah pembiayaan bagi anggota yang tergabung dalam ekosistem atau komunitas yang telah bekerja sama dengan Kazwa. Kazwa kemarin bekerja sama dengan Broiler X, itu kita mensupport pembiayaan kepada mitra-mitra peternak ayam broiler. Jadi kita berikan support dalam bentuk kami bekerja sama dengan Broiler X untuk mensupport pengadaan pakannya, kemudian si DOC-nya atau bibit dari ayam dari sejak umur sekian hari, lalu 2-3 bulan kemudian akan dipanen. Kemudian ada obat-obatannya dan dukungan lainnya seperti itu. Jadi si peternak tidak mendapatkan cash, tapi mendapatkan saprodi dan sapronak untuk kebutuhan penyiapan stok dari ayam broiler dari mitra peternaknya Broiler X. Cara akad sama dengan 2 produk kami sebelumnya. Oke, boleh selanjutnya, Mbak. Ini adalah alur skema pendanaan dari Kazwa. Seperti yang bisa dilihat di slide ini, Kazwa di sini ada di tengah-tengah seperti itu, menjadi penghubung antara UMKM yang membutuhkan pendanaan dan pemberi pembiayaan yang memiliki kelebihan dana yang nanti akan disalurkan pada UMKM seperti itu. Dengan penerapan akad, ada mudorobah, musyarakah, murabahah, core dengan wakalah bil ujroh, dan atau prinsip syariah lainnya yang mengikuti aturan dari Fatwa DSN MUI Indonesia. Lanjut, Mbak. Oke. Ini skema mitigasi resiko dari setiap pembiayaan yang diajukan kepada platform Kazwa seperti itu. Jadi sebagaimana platform yang melayani peer-to-peer financing, kita melakukan beberapa mitigasi di sini yang tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku dari OJK. Ada di sini dari mulai giro mundur atau cek mundur, senilai dari pokok dan ujroh atau bagi hasil atau margin dari yang dibiayai oleh Kazwa di UMKM tersebut. Kemudian ada dalam bentuk surat berharga atas fixed asset ataupun aset tetap ataupun mobile asset atas nama pengurus perusahaan.
Kemudian di sini ada personal guarantee dan atau corporate guarantee dari ultimate shareholder atau pemilik terbesar dari pengurus perusahaan yang mengajukan pembiayaan kepada Kazwa. Lalu terakhir kita menggunakan skema virtual account yang mana pembayaran melalui virtual account ini ditujukan sebagai lalu lintas transaksi antara Kazwa dengan borrower, yang mana nanti setiap pembayaran dari borrower akan diteruskan melalui virtual account oleh Kazwa ke masing-masing dari rekening dana lender yang menjadi pemberi pendanaan di Kazwa. Berikutnya, Mbak. Oke. Ini adalah gambaran proses dari alur proses pembiayaan yang ada di Kazwa. Ada beberapa tahapan dari awal secara end-to-end yang saya bisa sampaikan di sini adalah untuk proses di produktif ini cukup unik Bapak Ibu, bahwa proses akuisisi meskipun kita adalah peer-to-peer financing seperti itu ya, karena kita adalah produktif platform financing gitu, kita memerlukan tetap komunikasi secara digital maupun offline seperti itu, karena seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, kadang ada hal-hal yang kita bisa konfirmasi secara online, by call, ataupun melalui Zoom meeting seperti ini, atau untuk hal-hal yang memang cukup detail dan memerlukan survei lanjutan, Kazwa juga akan melakukan kunjungan dan visitasi ke lokasi yang atau tempat usaha dari platform yang dari perusahaan yang akan Kazwa biayai seperti itu. Kita lakukan identifikasi, pemeriksaan, kita cek kebenaran dari data-data legalitas yang diajukan seperti itu, karena itu menjadi dasar yang penting Bapak Ibu sekalian, karena seperti kita ketahui cukup banyak modus-modus operandi yang sering dijadikan upaya untuk menipu platform-platform ataupun bank sekalipun. Nah, itu pentingnya untuk kita melakukan identifikasi secara detail, secara berulang untuk memastikan bahwa pengajuan ini adalah benar sesuai dengan kebutuhan dari si pengaju pembiayaan. Lalu ketika sudah oke dari semua data yang diajukan, dari tim Kazwa akan melakukan analisis atau underwriting. Penilaian ini berlapis dari mulai penilaian secara internal, eksternal. Kami juga melibatkan platform biro kredit seperti Pevindo untuk memastikan apakah aplikasi ini atau yang mengajukan aplikasi pembiayaan adalah orang dengan riwayat pembiayaannya baik seperti itu. Lalu kita melakukan internal scoring juga, kita cek sales trend-nya apakah bisnis yang kita biayai ini masih tergolong baik, memiliki potensi yang bagus, atau sebenarnya sudah cenderung menurun seperti itu. Lalu di tahap berikutnya, ketika semua tahapan sebelumnya dari akuisisi, onboarding, analisis sudah dilalui dan sudah bisa dilanjutkan tahap berikutnya, next-nya adalah kita melakukan pencairan atau disbursement. Proses tujuan pendanaan ini akan kita konfirmasi kepada pemberi pembiayaan bahwa ini kita tawarkan dalam bentuk tampilan di website kami. Bapak Ibu juga bisa melihat secara detail proyek-proyek apa saja yang sedang tayang di Kazwa. Bisa Bapak Ibu melihat di situ profil resikonya seperti apa, kemudian riwayat pembayarannya seperti apa, dan jenis usahanya, dan juga mitigasi resiko yang dilakukan oleh Kazwa apabila ada hal-hal yang di luar keinginan dari bisnis yang akan kita biayai. Kemudian setelah melakukan pencairan, kita akan melakukan collection dan monitoring seperti itu, yang mana ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada lender untuk memastikan bahwa pasca dicairkan pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh si penerima pendanaan, sehingga di kemudian hari pada saat jatuh tempo akan dikembalikan kepada lendernya secara tepat waktu dan sesuai dengan nilai yang diajukan di awal. Next-nya. Oke. Sudah habis ya, Mbak? Oke, sudah habis ya. Oke. Ya, secara umum demikian, dan mungkin kalau dari sisi beberapa
kondisi strategis saat ini, Bapak Ibu, saya ingin menambahkan sedikit bahwa cukup banyak regulasi yang saat ini sudah dikeluarkan oleh OJK tepatnya akhir tahun lalu untuk mencoba memperkuat infrastruktur dari industri peer-to-peer financing ini, di mana mungkin salah satunya di POJK nomor 40 tahun 2024 kemarin, tepat di akhir tahun 2024 kemarin, di POJK di situ OJK menyebut bahwa yang dulunya peer-to-peer financing produktif yang hanya bisa membiayai kurang lebih maksimal 2M per entitas dan per pengajuan, sekarang sudah bisa di atas 2M. Artinya bisa maksimal dari 2M itu di 5M, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pengawasan bersama gitu ya, bahwa selama ini pengawasan itu sifatnya kan hanya lender itu menitipkan kepada masing-masing platform untuk selalu mengawasi dan memberikan kabar atas progres dari pembiayaan yang mereka danai seperti itu. Nah, ketika ada kondisi-kondisi yang sekiranya perlu ada urun rembuk seperti itu ya Bu, Bapak Ibu sekalian, nah, di POJK terbaru juga sudah ada yang namanya RUPD atau Rapat Umum Pemberi Dana seperti itu. Nah, yang mana mungkin kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, ini kurang lebih agak mirip seperti itu, di mana RUPD ini menjadi sarana untuk mempertemukan antara lender, si pemberi dana, dengan penerima pendanaan tadi apabila ada masalah yang memang perlu dibicarakan dan disolusikan bersama melalui forum RUPD tersebut. Dari beberapa aspek strategis tadi, diharapkan ini bisa mendukung pengembangan industri P2P, khususnya P2P financing syariah ke depannya, dan bisa terus mengembangkan industri ini di waktu-waktu berikutnya sampai tahun-tahun ke depan. Mungkin dari saya sebagai pengantar cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan di sesi berikutnya, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Riza Rizky Pratama atas ilmu yang diberikan kepada kami bersama sehingga kami ya mengetahui bagaimana sih proses P2P financing di PT Gaswa. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Huriatul Akmal. Kepada Bapak Huri, kita silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Ande? Bisa Pak Huri. Terima kasih banyak Pak Ande. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf dipotong Pak Huri, suaranya jadi jauh ini. Mungkin lebih didekatkan headsetnya gitu. Terima kasih. Oke, yang ingin saya sampaikan nanti teman-teman dari si yang menjadi mitra bagi kampus kita dalam kegiatan versi kampus ini. Sebelumnya teman-teman ini saya mengatur ini, saya atas diskusi Islam dan menjual Padang. Pada kesempatan ini saya akan ini bagaimana strategis positive lending strategies dengan menggunakan form skema syariah yang bisa M khususnya dalam memenuhi ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa itu sebagai salah satu contoh ya sangat pembahasan yang sangat disampaikan.
Muncul nggak ya? Muncul nggak Pandu? Muncul Pak Uri, muncul. Cuman suaranya masih agak jauh Pak Uri, maaf. Suaranya masih jauh kan? Iya, Di TKP senyap juga susah. Tadi ada yang senyap, sinyalnya hilang-hilang. Mungkin bisa terdengar? bisa Pak Uri. Oke. Kesempatan ini saya mungkin melihat dalam aspek bagaimana peer-to-peer ini di ini kira-kira bahan yang akan saya sampaikan secara konsep, bagaimana konsep service, manfaat strategis dan risiko. Ya, secara kerangka regulasi jadi bagaimana ini ya terus demikian buka sebetulnya di Indonesia masuk undang-undang dan aturan dari OJK dan PBI. Lembaga ini menjadi yang penting stabilitas sistem yang kita secara nasional. Nah, yang menjadi tantangan dari ini adalah sebetulnya makin banyaknya pinjaman online yang ilegal. Dan kalau kita baca itu di kita juga menyampaikan Februari 2025 ini sedang sekitar 90-an pinjol ilegal. Ini sebetulnya menjadi peluang sebetulnya sekali juga menjadi tantangan bagi industri fintech di Indonesia. Belum banyak orang yang masuk ke bisnis ini, tapi dengan sebagai modus, misalnya ya dengan yang ilegal tadi kita mencari celah, terus tadi lagi ini terhubung dengan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia itu masih rendah. Artinya misalnya itu bisa kesulitan untuk mengontrol sistem pembiayaan ini, mungkin pembiayaan di setiap hasilnya, sehingga tawaran-tawaran yang sebetulnya lebih menjebak itu ingin diberikan pada dua perusahaan. Konsepnya mungkin tadi sudah disampaikan, dari itu pada dasarnya terus pada platform yang berbasis digital yang dihubungkan antara pinjam dan peminjam tanpa melibatkan atau tradisional seperti bank sebagai perantara. Tetapi P2P lebih fokus melibatkan teknologi untuk menggunakan proses, sehingga yang selama ini notasi pembiayaan itu syarat ribet, kemudian prosesnya lama, kemudian harus bolak-balik ke lembaga keuangan yang bisa diakses oleh orang lain melalui P2P itu semua disrupsi itu. Proses yang cepat, efisien, dan siapa aja bisa ajukan. Kan saking semangatnya masyarakat kita, orang butuh biayaan pun sekarang mencoba-coba mengambil pembiayaan. Sebetulnya tentang tersendiri bagi industri kita dan ke depan. Kemudian dari model bisnisnya, ya, bisnis itu sebetulnya dirancang untuk menghasilkan keuntungan bagi fintech sambil memberikan nilai berjam dan ini kurang jelas ya buat saya pakai handphone ya.
Oke, sembari menunggu koneksi Pak Uri ya, mungkin teman-teman sudah bisa itu buat kira-kira pertanyaan apa nanti mau diberikan kepada narasumber kita ya. Sepertinya koneksi Pak Uri udah baik lagi. Kita kembalikan kepada Pak Uri. Jelas terdengar suaranya Pak Andre? Jelas, jelas, jelas Pak. Jelas ya. Jadi Jelas. maaf beralih gadget. Ya. Oke, mungkin Bu Nada bisa bantu tampilkan ya di slide berikutnya. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, nah sampai di sini tadi ya. Jadi banyak juga masyarakat kita yang menganggap bahwa peer to peer itu pinjaman yang bisa mereka akses dengan mudah dan mereka juga bisa dengan gampangnya nggak usah dicicil gitu ya. Nah ini jadi tantangan juga sebetulnya bagi kita, bagi para pelaku fintech dan juga masyarakat, karena konotasi ini sebetulnya sangat tidak bagus untuk ekosistem industri ke depan, karena memang fokusnya peer to peer itu adalah menghasilkan keuntungan, ya baik itu bagi pemberi dana atau investornya, kemudian juga targetnya adalah masyarakat yang memperoleh akses pinjaman juga bisnisnya bisa tumbuh dengan adanya tambahan modal. Next mungkin Mbak Nada. Oke, secara sederhana tahapannya seperti ini. Jadi dimulai dari mungkin tadi juga ada disampaikan di materi sebelumnya. Yang pertama itu pengajuan pembiayaan ya, melalui platform yang tersedia. Ada dokumen persyaratan dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh nasabah pembiayaannya. Kemudian yang kedua itu tahapannya screening ya, penilaian risiko. Nah, apakah dalam sekarang kan sudah canggih, sudah gunakan AI ya. Jadi metode kredit scoringnya mungkin sudah sudah lebih mutakhir dibanding mungkin dengan perbankan di konvensional. Kemudian nanti setelah proses profiling risiko itu pemilihan mitra usaha, jadi platform menyediakan data bagi pendana untuk milik usaha yang akan didanai. Nah, kemudian tahap berikutnya jika disepakati berapa plafon pembiayaannya, nanti ada pencairan dana dan kemudian di tahap akhir itu adalah pelaku usaha melakukan pembayaran cicilan. Nah, ini sebetulnya polanya sama dengan di lembaga keuangan konvensional di perbankan atau di koperasi atau lembaga penyedia jasa lainnya. Tapi keistimewaan fintech itu semuanya berbasis platform. Jadi dokumen-dokumen yang akan diserahkan oleh peminjam dana itu juga semuanya berbasis digital. Next. Nah, aspek syariah ini kalau kita lihat ya, apalagi sekarang sedang booming-boomingnya syariah, serba syariah, bukan hanya di fintech P2P lending ya, tapi juga di pasar modal, di venture capital, itu juga sekarang sedang orang sedang membicarakan terkait syariah. Mungkin di sini sederhananya bahwa Islamic Banking and Finance Solution itu sebetulnya sederhana saja, ya, karena berangkat dari aturan-aturan yang ada di Quran, Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas dan Ijtihad, kemudian diturunkan ke dalam prinsip-prinsip fikih muamalah, ya, prinsip-prinsip fikih muamalah dalam bentuk akad-akad yang atau kontrak-kontrak yang itu akan mengikat antara orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Nah, dalam penerapan itu ada beberapa hal yang memang menjadi prinsip dasar dari ekonomi syariah atau sistem yang didasarkan pada fikih, ya. Di sana ada pelarangan riba, pelarangan spekulasi, ya, judi, kemudian ada pelarangan terhadap beberapa aspek atau sektor bisnis yang memang dilarang seperti alkohol, ya, rokok,
yang terkait babi gitu kan, itu memang tidak dibolehkan, atau larangan terhadap model transaksinya. Itu mungkin kita bisa lihat ada tidak boleh ada short selling atau derivatif. Kemudian semua transaksi yang dilakukan atas nama syariah itu menggunakan akad-akad tadi itu wajib ada underlying assetnya. Jadi kalau orang ingin transaksi jual beli akadnya pakai atau salam atau istisna, ya semua harus ada jual belinya. Kemudian kalau ingin kerjasama dalam bentuk akad mutabah yang itu ya harus ada objek. Jadi pada dasarnya semua akad yang dilakukan itu wajib ada dasarnya. Kemudian next. Nah, ini terkait bahwa Dewan Syariah Nasional di tahun 2018 ya, bagian mana yang dilarang, kemudian apa yang menjadi nilai prinsip-prinsip syariah itu. Ya. Di situ ada riba, gharar, maisir, tadlis, hal-hal yang dilarang. Yang pada keseimbangan, keadilan, kewajaran. Kemudian selain sesuai itu harus sesuai dengan peraturan industri keuangan Indonesia itu mengadopsi dua sumber hukum. Yang pertama dari mengadopsi fatwa-fatwa Dewan Syariah yang itu juga ditegaskan menjadi pegangan atau bukan pengembangan syariah. Nah, bentuk-bentuk kontraknya itu bisa Suaranya kita lihat, hilang-hilang ada lagi, Pak Uri. jual beli, ada sewa. Ya, Suaranya hilang-hilang lagi. hilang lagi. Macet, iya. Ini isinya. Udah. Masih belum? Nah, sepertinya udah keluar, Pak Halo. Uri. Masih belum sih, Pak Uri. Mungkin masalah jaringan ya, Pak Uri ya. Udah ya. Udah ada, oke, aman. Kalau sinyalnya sih ini, Pak. Oke. Salah satu yang menjadi concern di dalam fintech P2P lending syariah itu sebetulnya bagaimana penerapan prinsip itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kalau namanya peer-to-peer lending syariah ya mau nggak mau semua proses itu harus syariah compliance. Jadi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian next mungkin lanjut aja. Nah, manfaat strategis P2P syariah itu sebetulnya sangat banyak ya, tapi saya coba sederhanakan menjadi 6 poin ini. Yang pertama jelas itu meningkatkan akses terhadap pendanaan yang sesuai syariah. Jadi belakangan ini masyarakat kita kan IF-nya itu mulai besar. Jadi orang ingin sesuai syariah dalam pembiayaan, ya, ada rumahnya, itu bisnis-bisnis yang menginginkan bisnis didanai dengan pola-pola syariah itu sangat peluang untuk bisa memanfaatkan keberadaan P2P syariah. Kemudian yang kedua itu solusi pembiayaan yang lebih efisien, ya. Tidak menyempurnakan dan keuangan. Jadi itu sebetulnya masyarakat kita menjadi lebih melek digital, ya. Mereka juga mungkin biasa menggunakan platform-platform digital, pencatatan keuangan mereka kelolanya juga semakin baik. Nah, berikutnya itu meningkatkan pasar. Jadi dengan adanya platform-platform digital untuk pembiayaan itu memungkinkan bisnis-bisnis yang akses pembiayaan yang awalnya kalau yang konvensional bisa ke tetangga atau lembaga keuangan terdekat, ya masyarakat sekarang bisa menjangkau platform yang itu dengan berbagai alternatif.
Nah, berikutnya ada juga dari sisi efisiensi operasional dan biaya. Jadi kalau masyarakat harus mengurus pembiayaannya ke perbankan, ya melalui P2P mereka cukup di rumah sambil bisa menjalankan bisnis mereka. Jadi ini juga kelebihan dari P2P syariah, dan masyarakat pasti lebih dimudahkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya keuangan. Jadi kalau selama ini tantangan Indonesia untuk bergerak ke negara maju itu adalah bagaimana akses masyarakat terbuka seluas-luasnya kepada keuangan. Ya. Jadi kalau kita lihat indeks inklusi keuangan Indonesia 2023 di SDK itu masih di bawah dari target yang dicanangkan sebelumnya. Sehingga dengan adanya P2P syariah tentu ini bisa menjadi salah satu positif, bisa meningkatkan akses terhadap masyarakat. Mungkin Pak Nadia. Nah, memang alternatif bagi UMKM dalam bisnis pembiayaan dengan yang sesuai dengan karakter usaha mereka. Jadi ya lanjut risikonya aja, lanjut aja ke risiko. Nah, ini bagi pemberi pinjaman ya. Jadi belakangan kita juga mendengar beberapa bisnis fintech yang juga mengalami masalah, ya. Tentu risiko ini sangat mungkin terjadi pada platform-platform fintech lainnya gitu. Yang pertama tentu risiko bagi pemberi pinjaman itu gagal bayar, ya. Jadi kalau kreditnya default, ya otomatis itu menjadi problem di pinjaman. Nanti itu ini tentu beda di perbankan ya. Perbankan kan bisa menambah dengan tambahan. Jadi kalau misalkan yang dikasih 15 juta ya bank bisa minta PKB motor apa sebagai guna. Jadi itu kan ya jalan aja gitu. Nah ini mungkin juga salah satu risiko. Kemudian itu adalah volatilitas platform penyedia. Jadi kalau platformnya stabil, nah, itu bisnis bisa jalan yang baik. Tapi kalau misalkan investor yang halo, kedengaran Pak? Sering putus-putus Pak Audi. Sering Jaringan. putus-putus ya. Iya. Iya, nggak tahu nih. Jadi. Tapi kadang bagus sih, kadang bagus, kadang nggak jelas gitu. Oke. Selanjutnya. Kemudian ada di situ risiko akurasi penilaian kredit. Berdasarkan data yang di entry oleh nasabah, tentu kalau misalkan ada informasi yang tidak akurat itu akan mempengaruhi penilaian. Kemudian risiko juga yang muncul berikutnya adalah keterbukaan informasi di platform. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui belakangnya kasusnya ya bisa gitu. Ini bukan fintech, tapi secara tidak langsung ini juga mempengaruhi persepsi orang terhadap fintech ya. Keterbukaan informasi investor itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi ekosistem fintech ke depan. Nah, ini terkait moral hazard gitu ya. Jadi industri keuangan sangat dengan menjaga kepercayaan. Jadi sekali ini terganggu ya bukan hanya platform tertentu saja yang mengalami masalah. Ya. Isu ini juga menjadi masalah untuk pengembangan. Next mungkin. Ini risiko bagi peminjam ada di sini tinggi. Mungkin kita bisa lihat di POJK ini juga diatur tentang tingkat margin yang ditetapkan yang ada plafonnya ya, rentang marginnya. Nah tentu yang itu ada plus minus ya.
satu sisi orang akan ajukan pembiayaan margin tinggi, tentu mereka. Nah, kalau misalkan itu nggak mampu ya itu gagal bayar. Kemudian ada juga risiko ketergantungan pinjaman ya atau debt trap istilahnya sekarang itu pinjaman yang sebenarnya bukan pinjaman yang salah, tapi mungkin pengelola keuangan disiplin mengelola uang jadikan sebagiannya, tapi ya karena mungkin pengaruh oleh berbagai kondisi ya akhirnya istilahnya jadi lubang tutup lubang gitu di sana sini hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Kemudian ada juga masalah masuk juga yang isu ya. Artinya mungkin ada masyarakat yang sudah pinjamannya sudah lunas di platform tertentu, tapi kemudian muncul platform yang sama sekali mereka mungkin tidak ada. Nah, isu ada muncul. Nah, kebetulan saya juga pernah dapat aduan ini dari salah satu UMKM ya, mereka cerita bahwa ya mereka udah lunasi pinjaman di platform tertentu, ternyata kemudian ada tagihan lain dan disitulah mulai ada kebocoran data. Jadi ini juga penting menjadi perhatian bukannya bagi masyarakat di fintech yang bisa dipercaya dan menjaga kerahasiaan data, tapi juga bagi platform ini juga isu yang mesti jadi perhatian serius. Next mungkin. Oke, mungkin gitu ya materi yang bisa saya sampaikan. Bisa berdiskusi tentang apa saja yang bisa kita diskusikan pada materi. Demikian mungkin Pak Andri, terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Ya, terima kasih kepada Pak Uriatul Akmal. Ya. Mohon maaf juga kadang suara yang didengar sama teman-teman para audien juga mungkin ada beberapa yang tidak terlalu jelas didengar. Tapi harapannya teman-teman bisa dapat menyimak dan memahami dari paparan para narasumber kita ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kita beri kesempatan kepada teman-teman mahasiswa atau para audien yang ingin bertanya. Kesempatan pertama kita berikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Ya. Jika waktunya masih cukup, kita akan lanjutkan kepada sesi yang kedua, karena waktu sesi tanya jawab kita tuh lebih kurang 30 menit. Ya boleh kepada 3 orang penanya, boleh raise hand pada Zoom-nya masing-masing. Nanti sebutkan nama, program studi, semester berapa, ada pertanyaan ditujukan kepada narasumber yang mana. Oke, atau boleh juga diketik di kolom komentar ya, dengan syarat yang sama juga, sebutkan nama, program studi, semester berapa, dan ditujukan pertanyaannya kepada narasumber yang mana. Terima kasih. Oke, boleh teman-teman. Kalau para mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Atau mungkin saya untuk membuka pertanyaan, mungkin boleh bertanya sama Pak Riza ini. Silakan Pak. Iya, Pak Riza. Ini yang Bapak sampaikan tadi mengenai PT Kaswa, tentunya pendanaan yang diberikan oleh PT Kaswa ini lebih sifatnya produktif ya Pak ya. Berarti hanya untuk para Ya, pelaku usaha, tidak diperuntukkan untuk individu ya Pak ya, tapi untuk usaha ya. 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 Nah, Usaha namun yang dalam hal ini individu pun bisa sih. individu bisa juga ya Pak ya. Individu yang berusaha ya Pak, tapi bukan Individu yang buat berusaha keperluan ya. konsumtif Berarti sepanjang. bukan konsumtif. Ya, Ya. Nah, ya. jadi ada beberapa pertanyaan sih, Pak. Untuk si lender nanti dia ibaratnya kan sebagai investor ya, Pak ya, dan Kazwa sebagai perantara ya, Pak ya. Ya, kesepakatan Betul, antara betul. lender dengan Kazwa itu bagaimana ya, Pak? Proses ke kontrak, apakah ada kontraknya atau kerjasamanya, bentuk kerjasama bagi hasilnya nanti itu bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin dari Kaswanya sendiri sistemnya kayak gimana? Mungkin teman-teman bisa
para mahasiswa juga tahu juga sih kalau mau jadi investor nanti atau pemberi pembiayaan bisa kerjasama dengan PT Kasba nanti. Terima kasih. Oh ya, baik. Saya mungkin mohon izin ke teman-teman AFSI untuk nanti boleh di-share materi yang tadi, karena memang itu sifatnya open for public. Dan kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Wira sendiri, untuk mekanismenya, semuanya untuk lender atau mungkin familiarnya investor seperti itu ya, yang ingin menjadi pemberi pendanaan di Kazwa. Secara lebih detailnya nanti bisa Bapak Ibu sekalian mengunjungi website kami di kazwa.id. Untuk secara prosedurnya nanti ketika mengklik kazwa.id, nanti secara menu untuk menjadi pendana itu nanti bisa akan dibantu secara di dalam sistem dan akan dibantu oleh tim customer service kami juga, Bapak Ibu sekalian, di mana secara umum prosedur yang bisa saya sampaikan itu adalah Bapak Ibu harus menyiapkan data KTP, kemudian NPWP seperti itu, karena memang untuk setiap imbal hasil nanti yang diberikan kepada Bapak Ibu atas proyek yang dibiayai, nanti ketika menggunakan NPWP biasanya akan potongan pajaknya lebih rendah pajaknya untuk bagi hasil ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk datanya dari data itu akan di KYC oleh tim kami, akan dikonfirmasi dari sisi data penghasilan seperti itu. Nanti kemudian setelah prosesnya berjalan dan secara KYC memenuhi kriteria sebagai lender, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, itu mulai memilih proyek-proyek apa saja yang saat ini sedang tayang di Kazwa untuk Bapak Ibu bisa memilih seperti itu. Nah, secara live-nya mungkin nanti bisa dilihat di situ, secara kriteria cukup banyak yang sekarang ini sedang tayang. Nah, Bapak Ibu bisa memilih sesuai yang cocok dengan profil resiko dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Prosedurnya cukup mudah, jadi menyediakan data KTP, NPWP, dan kita jamin aman karena memang sesuai dengan aturan dari OJK, akses yang diperbolehkan dari proses pendaftaran sebagai lender itu hanya mengakses yang untuk kebutuhan verifikasi dari eKYC saja. Jadi bisa dipastikan data-data yang didaftarkan melalui platform, entah itu melalui aplikasi kami ataupun melalui website langsung, itu dijamin kerahasiaannya dan keamanannya di sisi sistem elektronik. Mungkin bisa sedikit memberikan jawaban, Pak. Ya, terima kasih Pak Riza Ya. Rizky. Ini ada Ya. Bapak Denny Amin Sujana mau bertanya, Oh, iya. boleh silakan Pak Denny Amin Sujana. Oke, silakan Pak. Masih. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam. Taskia University. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita melihat di perbankan gitu ya, perbankan itu kan ada laporan GCG ya, Good Corporate Governance tahunan, atau ada juga laporan publikasi. Nah, kalau model peer-to-peer ini ada model laporan seperti itu nggak ya? Terima kasih. Maaf sebelumnya Pak Denny Amin Sujana, Ya. boleh ditujukan pertanyaannya kepada narasumber yang Pak Riza apa Pak Hurianto? Pak Riza kali ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh iya. Kita serahkan kepada Pak Riza. Ya, baik Pak. Ya, mengacu ke pertanyaan dari Bapak Dedi tadi, untuk di peer-to-peer saat ini untuk laporan keuangan ataupun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder gitu ya, di website kami dapat dilihat di laporan keuangan kami secara berkala Pak. Jadi setiap tahunnya kami juga selalu merilis laporan keuangan dari sisi performa Kazwa itu sendiri, dan selebihnya untuk performance dari pembiayaan itu nanti bisa dilihat di website kami juga, tingkat keberhasilannya seperti apa, dari mulai tingkat keberhasilan untuk TKB yang 30 hari, 60 hari, sampai maksimal 90 hari itu juga dapat dilihat, Pak. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan perbankan, untuk saat ini peer-to-peer masih cukup ringkas ya untuk laporannya dan baru sebatas laporan keuangan saja. Adapun ketika
mungkin ada permintaan baru dari OJK, sifatnya kami akan menyesuaikan dengan regulasi yang nanti akan diterapkan di kemudian hari. Demikian Pak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Denny. Mungkin teman-teman para mahasiswa ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau nggak ada ya saya coba buka lagi ya. Mungkin teman-teman nanti dapat inspirasi juga atau dapat ide juga. Oh, pertanyaannya bagusnya ini gitu ya. Mungkin saya mau bertanya sama Pak Huriatul Akmal gitu. Jadi Pak Huri juga mengatakan bahwa literasi kita tuh masih agak rendah terhadap fintech syariah. Karena buktinya eh, banyak yang mengatakan bahwa boleh minjam di pinjol tapi nggak usah bayar gitu kan. Artinya literasi kita tuh masih agak rendah ya. Karena memang khususnya UMKM sendiri ya, kalau dari data kita mengetahui bahwa rata-rata pemilik UMKM itu usianya 40 tahun. Dan ini tentunya sejalan juga ya dengan penetrasi internet yang mana ya usia 40 tahun itu udah penetrasi internetnya masih agak rendah dibandingkan dengan generasi Z atau generasi milenial. Nah, apakah ini ada nggak sih Pak pengaruhnya antara usia pemilik UKM yang usianya 40 tahun ke atas dengan rendahnya literasi mereka terhadap adanya fintech syariah atau adanya tentang literasi-literasi keuangan lainnya. Mungkin boleh Pak Uri. Suaranya belum di-unmute Pak Uri. Oke Pak Uri. Halo, Iya Pak Uri, oke. izin optimalnya Pak Andre karena kalau on cam itu dia suaranya sinyalnya nggak support dia. Siap-siap nggak apa-apa Pak Uri. Halo. Iya, Oke, aman Pak jadi Uri. sebetulnya kan target fintech itu kan untuk terkait inklusi keuangan ya. Memang ini menjadi katalis positif lah bagi pengembangan atau untuk inklusi keuangan. Nah, cuman ya itu tadi persepsi masyarakat itu kan sekarang karena arus informasi yang sangat deras itu berbagai macam ya. Contohnya aja misalkan kalau kemarin tuh ada yang ajukan P2P di salah satu platform syariah, gitu ya. Tapi konotasinya mungkin karena tidak memperoleh informasi yang lengkap atau mungkin pemahaman mereka tentang sebuah informasi yang belum tepat sehingga muncul anggapan-anggapan bahwa ya kalau ini kan pinjaman jumlahnya kecil karena online kita bisa kabur aja. Nah, kan seolah-olah konotasi ini kan sebetulnya tidak baik. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan bagi teman-teman pelaku usaha fintech. Ada juga yang fintech yang sebetulnya basisnya fintech, tapi bisnisnya juga jadi offline. Contoh misalkan dulu ada Amarta Fintech. Sekarang Amarta juga sudah menurunkan agen-agennya yang untuk membantu memang platform fintech tetap digunakan, tapi ada agen-agen mereka, karyawan-karyawan mereka yang memang diturunkan juga ke masyarakat untuk berinteraksi langsung. Jadi tidak full menggunakan platform. Mungkin itu yang kita lihat sekarang dinamikanya gitu ya. Kira-kira gitu Pak Andre. Baik, terima kasih Pak Uri. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Pak Alia dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Pertanyaannya ditujukan untuk Pak Riza. Pengajuan pendanaan di Kazwa apa membutuhkan jaminan? Dan bagaimana cara Kazwa melakukan screening secara full online dalam menilai usaha tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak?
Jadi ada dua nih Pak Riza. Pertanyaannya pertama, apakah perlu adanya jaminan serta bagaimana caranya untuk survei usaha ini apakah layak diberikan pembiayaan atau enggak? Karena memang kalau di perbankan ada analisis 5C dulu ya Pak ya. Tapi kalau di secara online bagaimana sih cara screeningnya gitu? Terima kasih Pak Riza. Oke. Yap. Oke, baik Pak. Saya coba langsung jawab pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus ya, sekaligus ingin memberikan beberapa feedback juga bahwa meskipun sebagai peer-to-peer platform seperti itu ya Bapak Ibu, jadi secara prinsip analisis pembiayaan atau analisis kredit dari Casual sendiri dan boleh jadi di platform lainnya juga masih mengacu kepada prinsip 5C yang menjadi acuan secara umum dari analisis pembiayaan sosial produktif. Yang mana mungkin dari 5C itu seperti kita ketahui kan terdiri dari 5 komponen ya Bapak Ibu, yaitu dari sisi karakter, capacity, kemudian ada apa namanya collateral, condition of economy, kemudian kalau di syariah bahkan ada 6C ya, 1C-nya lagi adalah compliance kepada akad-akad syariah yang berlaku. Artinya prinsip itu tetap menjadi acuan kami, meskipun dari sisi onboarding ataupun analisis secara online, mungkin saya coba luruskan di sini bahwa untuk produktif secara online itu yang diverifikasi adalah yang bersifat verifikatif data ya, dalam hal ini seperti data KTP-nya, NPWP itu akan kami cek dan kami bekerja sama dengan beberapa platform yang sudah direkomendasi oleh OJK seperti Pevindo untuk mengecek pertama adalah dari data tersebut seperti KTP dan NPWP tadi, kita ingin mengecek apakah riwayat kredit dari si pengaju pembiayaan ini memiliki riwayat yang baik atau buruk seperti itu. Yang mana ini menjadi penentu awal apakah pengajuan ini dapat kita lanjutkan atau tidak. Seperti diketahui, kenapa kemudian kami menggunakan platform Biro Kredit, karena untuk saat ini untuk pengecekan verifikasi kredit history atau riwayat kredit itu baru bisa menggunakan Biro Kredit seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk akses secara langsung ke Slick atau dulu orang zaman dahulu menyebutnya BI checking ya, seperti itu masih melalui Pevindo Bapak Ibu. Jadi untuk peer-to-peer saat ini melalui Biro Kredit untuk dicek. Nanti ketika dirasa memenuhi kriteria kami di mana kolektabilitas atau tingkat kelancaran bayarnya sudah memenuhi seperti itu ya. Jadi mungkin kalau mengacu ke sistem 5C tadi, acuannya kurang lebih sama. Ketika memang tingkat kolektabilitas dari hasil pengecekan tersebut cukup banyak yang diragukan ya seperti itu, atau dalam kriterianya itu di kolektabilitas 3 sampai 5, dari kami sendiri juga cenderung untuk tidak meneruskan pengajuannya karena khawatir itu sudah menjadi habit atau memang karakter dari si pengaju pembiayaan. Jadi kita sudah mencoba meminimalisir terlebih dahulu untuk data-data yang demikian seperti itu. Kemudian untuk verifikasi yang offline-nya setelah yang tadi online dilakukan, karena kita produktif, praktis kita tetap harus melakukan pertemuan secara langsung ya, artinya di luar jaringan seperti itu kita bertemu, kemudian bisa di kantor atau kemudian di tempat usaha si apa namanya borrowernya atau penerima pendanaannya, kita melakukan interview, kemudian kita coba verifikasi dari data-data keuangannya seperti diketahui kalau untuk SME sektor gitu ya, itu biasanya kita akan cek dari laporan keuangan terakhirnya, kemudian laporan penjualannya, mutasi rekening terakhir kurang lebih 6 bulan ke belakang, untuk kita melihat reputasi atau historinya itu apakah eligible untuk kita terima pengajuannya seperti itu. Nah, kurang lebih itu proses yang dilakukan. Jadi untuk di produktif sebenarnya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh perbankan, cuman mungkin beberapa mekanismenya agak lebih simplify dan sesuai dengan target market yang dituju oleh Casual sendiri, Bapak, Ibu. Oke, Ada terima kasih lagi Pak Riza. ya, atau ada yang pertanyaan yang terlewat? Ya. Ini Yep. untuk jaminan sendiri gimana Pak Riza?
apakah harus memberikan jaminan ke seorang yang meminjam atau yang Oh melakukan iya, iya. pendanaan? Mohon maaf. Oh iya. Iya, untuk jaminan, kami akan lihat lagi secara case by case, Pak. Tapi secara default-nya atau secara umumnya, kami akan memang tetap menggunakan jaminan sesuai dengan kriteria risiko yang melekat dari pengaju pembiayaan tersebut. Apabila dirasa dari sisi kapasitas pembiayaannya, karakternya memenuhi kriteria kami, biasanya profil risiko atau mitigasi risiko dengan jaminan yang biasa kami kenakan biasanya akan lebih moderat seperti itu. Misalkan pengajuan pembiayaannya itu dari sisi profilnya bagus, usahanya juga lancar, cash flow-nya, karakter orangnya juga terlihat jarang ngemplang seperti itu. Mitigasi yang umum biasanya kita akan mengenakan beberapa mekanisme seperti kita mintakan cek mundurnya, giro mundur seperti itu. Kemudian kita juga mengamankan dari sisi lalu lintas transaksinya Bapak Ibu. Seperti diketahui beberapa platform termasuk kami juga menggunakan skema pengamanan joint account seperti itu untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan itu tidak keluar dari koridor atau side streaming ya, artinya tidak sesuai dengan pengajuan awalnya. Kemudian tapi di sisi lain beberapa portfolio yang ada di kami juga ada yang kami mitigasi dengan beberapa aset produktif ya, seperti misalkan sertifikat rumah seperti itu, tanah dan bangunan biasanya, dan sertifikat buku kepemilikan kendaraan seperti itu. Tapi itu menjadi sebuah way out terakhir ketika memang masalah yang terjadi di pembiayaan itu sudah dalam kondisi yang tidak bisa diselesaikan dengan cara jalan keluar yang pertama seperti itu. Kurang lebih kalau mitigasi ataupun pengenaan jaminannya seperti yang saya jelaskan barusan, Pak. Kemudian ini saya langsung menjawab juga, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Apakah Kazuo menerima pembiayaan pada startup? Dan pendapat saya terkait usaha startup yang saat ini banyak collab seperti apa yang terbaru yang dari Evisery ya. Nah, ya. Ya saya mencoba menjawab sesuai dengan kapasitas kami ya Bapak Ibu bahwa startup ini memang adalah fenomena ataupun sebuah tahapan bisnis yang kita sama-sama sudah ketahui memang lagi banyak yang bermasalah seperti itu, yang mana memang startup ini adalah salah satu bubble atau perkembangan ekonomi.com 5 tahun ke belakang, khususnya pas pandemi itu memang cukup banyak yang berkembang, di mana venture capital banyak menyalurkan pendanaan pada startup. Nah, kalau konteksnya menerima pendanaan dari startup, beberapa sedang berjalan dengan kami juga, contohnya dengan Broiler X itu sendiri. Itu adalah salah satu startup yang saat ini cukup growing dan insya Allah selalu dalam koridor yang positif ya. Nah itu kami menerima tapi dengan beberapa kriteria risiko yang cukup spesifik dan kami hitung sesuai dengan profil dari startup itu sendiri. Di mana startup ini memang agak cukup unik untuk menilainya. Pertama, kita tidak hanya bisa menilai dari sisi laporan keuangan saja, tapi kita juga harus menghitung dari sisi yang kami gunakan parameter itu adalah burning rate, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa startup ini masih hidup sifatnya bukan hanya dari bisnis atau revenue saja gitu, tapi juga dari pendanaan dari venture capital yang membackup mereka. Nah, kita akan hitung berapa lama burning rate-nya. Nah, itu burning rate itu sendiri sih kurang lebih untuk bahasa mudahnya adalah berapa lama runway mereka itu bisa bertahan. Apakah bisa lebih dari 6 bulan ataupun kurang. Nah, itu menjadi salah satu parameter kami. Selebihnya memang ada beberapa parameter spesifik yang secara umumnya itu berlaku di analisis pembiayaan. Untuk Evisery, ya saya belum bisa komentar lebih jauh karena memang Kazuo memang sempat bekerja sama dengan Evisery, tapi alhamdulillah sudah selesai di jelang akhir tahun kemarin. Sampai dengan kasus ini terus bergulir, Kazuo memang sudah tidak ada kerjasama lagi. Jadi karena memang ini sifatnya investigasi tertutup ya walaupun memang sudah cukup banyak tersebar beritanya di beberapa media.
sejauh ini Kazwa hanya mengikuti saja Bapak Ibu. Jadi selebihnya untuk kasus efisiensi mungkin sebagai pembelajaran bagi kami bahwa ya bisnis apapun namanya, baik yang berbasis dengan venture capital ataupun tidak, balik lagi adalah ke GCG-nya. Jadi penting untuk menjaga kelangsungan bisnis bukan hanya secara revenue saja, tapi juga menjaga tata kelolanya agar tetap sesuai koridor. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya demikian untuk beberapa pertanyaan yang tadi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Riza. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi dan kita udah di akhir sesi pertemuan kita diskusi kali ini. Para hadirin, sebelum saya kembalikan kepada MC, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah kita jadi mengetahui bahwa dalam P2P financing syariah, kita atau UKM bisa bertindak sebagai lender atau sebagai investor yang akan mendapatkan imbal hasil nantinya. Dan kita juga bisa bertindak sebagai penerima pembiayaan atau borrower untuk membantu perkembangan usaha para pelaku UKM dalam segi permodalan. Dan juga perkembangan fintech syariah tidak terlepas juga dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Ada risiko-risiko yang bisa dimitigasi atau melakukan tindakan-tindakan preventif sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Nah, dan akhirnya kita telah selesai. Apresiasi kita berikan kepada dua narasumber kita yang telah berbagi ilmunya kepada kita bersama. Saya juga mengapresiasi antusiasme para mahasiswa dan audiens yang telah hadir dan menyimak. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak-Bapak narasumber. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ladang ibadah buat Bapak-Bapak sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf juga ini Bapak Ibu sekalian, karena kita mau memasuki bulan suci, bulan Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Andre Wirata MM yang telah memandu sesi materi dan tanya jawab. Terima kasih juga kita ucapkan kepada narasumber yang telah memaparkan materi. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, seluruh peserta diharapkan nanti dapat mengakses link presensi yang terlihat di layar dan di kolom chat Zoom. E-sertifikat akan dikirimkan H+7 melalui email yang didaftarkan. Nah, hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber serta peserta yang telah antusias dalam mengikuti kegiatan. Nah, kegiatan ini dapat berjalan atas dukungan Bank Syariah Indonesia, Prudensial Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank DKI Syariah, PWC, Bank Jago Syariah, dan Hak Association. Sekian webinar pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.